Halo Rek, balik lagi sama Ovi. Iya kabare, aku harap kalian api-api ayo. Hari ini aku kembali lagi dengan konten yang penuh dengan teori-teori dan pendapat orang lain. Nah, konten kali ini aku bakalan membahas teori-teori konspirasi kartun Disney yang mengejutkan buat aku maupun pasti buat kalian juga. Nah, sebelum itu, aku bakalan jelasin apa sih Disney itu. Jadi, The Walt Disney Company atau biasa dipanggil Disney adalah sebuah perusahaan yang bekerja di bidang hiburan dan menjadi media terbesar di dunia. Didirikan pada tanggal 16 Oktober tahun 1923, perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Border Cartoon Studio. Film pertama yang dirilis adalah Alice is Day at Sea. Dan karakter kartun pertama yang mereka ciptakan adalah Mickey Mouse. Ya pasti yang nggak tahu Mickey Mouse yang lucu gitu kan. Dan Mickey Mouse dirilis pada tahun 1928. Lalu mereka mulai memproduksi film-film dan kartun pendek lainnya. Contoh aja nih, Cinderella, Snow White, uh, Princess, apa sih yang itu yang Belle itu siapa sih? Judulnya aku lupa. Uh, Princess and the Beast ya kali ya, aku lupa juga. Birth dan lain-lain, banyak banget pokoknya kartun-kartunnya yang selalu menghibur masa kecil kita gitu. Dan film Disney identik dengan From Zero to Hero, jadi kayak awalnya mereka nggak punya apa-apa dan akhirnya mereka punya sesuatu gitu kan. Dan kisah-kisahnya tuh selalu berakhir dengan happy ending. Misalnya kayak Cinderella yang dibully oleh kedua kakaknya dan disiksa oleh ibu tirinya, akhirnya menikah dengan sang pangeran, ya kan? Dan akhirnya kan happy ending. Cinderella menikah dengan pangeran. Ya kayak gitulah maksud aku. Dan tanpa kita tahu bahwa banyak sekali teori-teori konspirasi yang mengejutkan yang ada di balik cerita happy ending ini. Oke, Ren. Aku gak bakalan lama-lama lagi karena aku tahu kalian pasti gak suka pembukaan yang lama-lama. Jadi aku langsung bahas teori-teori konspirasinya. Oke, yang pertama, pada tahun 2009, Disney merilis film Up yang mengisahkan Carl yang Stacy ditinggal oleh istri tercintanya meninggal dunia, yaitu Ellie. Karena dia masih belum move on dan bertekad untuk mewujudkan mimpinya yang dia rancang bersama Ellie, yaitu dengan mengelilingi dunia dan pergi ke sebuah air terjun dengan rumah balonnya yang unik. Dia ingin mewujudkan mimpinya tadi. Namun semua berubah ketika seorang anak kecil dengan pakaian pramuka bernama Russell mengikuti rumahnya. Maksudnya mengikuti dia, si Carl tadi. Namun pada akhirnya Russell secara langsung membuat pandangan Carl berubah terhadap kehidupan itu dan menjadi sesuatu yang lebih mengembirakan. Dan akhirnya mereka berdua bersahabat. Kisah Carl yang masih ingin mewujudkan impiannya bersama istrinya tadi sangatlah indah lah menurut kita gitu. Menurut aku juga sangat indah cerita ini. Tapi bagaimana kalau kalian tahu kalau sejak awal Carl memang sudah meninggal dan yang terjadi dari awal film sampai akhir film hanyalah mimpi dari Carl saat dia sedang menuju akhir hayatnya. Wow, mengejutkan banget. Ini masih mengejutkan banget buat kalian dan ini juga mengejutkan buat aku. Menurut teori yang ada, sesungguhnya si awal pembukaan film ini banyak yang meyakini kalau Carl sebenarnya sudah meninggal. Tak lama setelah dia mendapatkan pemberitahuan bahwa rumahnya digusur. Jadi pas dia tidur dia meninggal gitu. Sedangkan petualangan Charles dari awal hingga akhir film itu adalah suatu perjalanan dia menuju ke alam kematian, ke alam setelah kematian. Dan Russell sebenarnya adalah seorang malaikat yang menjaga dan mengantar Carl ke
kematiannya atau menuju ke tempat akhir dia setelah kematian. Teori ini didukung oleh tujuan Carl, yaitu Paradise Falls, atau dalam bahasa Indonesia berarti air terjun surga. Dalam pernyataan Russell, yaitu untuk mengantar Carl menuju Paradise Falls atau air terjun surga, ini adalah perumpamaan darinya untuk mengantar sang kakek menuju dunia pasca kematian. Pada akhirnya, rumah Carl berada di sebuah tempat yang jauh dari peradaban. Wow, menurut kalian teorinya gimana? Menurut aku teorinya wah banget gitu loh. Tapi ya, sebelum kalian setuju dengan teori ini, aku bakal ngasih tahu bahwa setelah mereka sampai di sana, terus kan mereka entah balik lagi atau gimana, aku lupa juga ceritanya. Pada akhir film ini memperlihatkan Russell yang sedang mengikuti upacara penyematan rencana baru buat pramukanya dia gitu loh. Ditambah lagi Carl datang ke dalam upacara tersebut dan menyematkan rencana itu. Semua orang di situ melihat mereka berdua. Jadi kayak Carl kan datang gitu ke penyematan itu, yang mana mungkin lah dia udah meninggal gitu kan. Dan Russellnya sendiri kayak anggota pramuka gitu di situ. Jadi kayak nggak mungkin lah kalau meninggal, tapi ya aku agak setuju sih kalau meninggal juga, tapi aku juga bingung. Tapi ya udah pokoknya itu. Jadi menurut kalian gimana teori satu ini? Kalau kalian ada teori lain, kalian bisa komentar di bawah. Oke? Oke, yang kedua yaitu Alice in Wonderland. Ini merupakan cerita yang diadaptasi oleh Disney menjadi sebuah film. Film tersebut juga menjadi salah satu film yang mungkin kurang disukai oleh anak-anak, termasuk aku juga kurang suka sih. Karena dalam film ini banyak sekali kejanggalan dan perlu pemikiran dewasa atau pemikiran yang lebih gitu loh buat memahami isi dari film ini. Sebenarnya film ini ada kartunya, ada film aslinya juga, orang manusia gitu, manusia asli, live action lah kalau dikatakan dalam anime biasanya ada live action gitu. Menurut aku sendiri, banyak terkandung kesan negatif yang ada di film ini yang seharusnya belum diketahui serta belum harus dipahami atau dijelaskan pada anak-anak gitu. Jangan film ini buat anak-anak gitu. Dah, menurutku sendiri film ini kayak aneh gitu loh. Kayak tokonya tuh aneh, terus manusianya kecil gitu, terus kue ajaib, pintu rahasia, kucing bisa ngomong, ulat ngerokok, terus pura-pura nyanyi, terus orang kepalanya kotak bentuk love, anjir, kan aneh banget gitu loh. Dan menurut aku tuh kayak ini tuh gak bisa dijadiin idola buat anak kecil gitu, karena aku juga gak bakalan suka kalau idolaku kayak gini. Seperti itulah menurut aku. Dari beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa film ini tuh tentang penggunaan narkoba. Diceritakan kan kayak Alice tuh sebenarnya mengonsumsi narkoba gitu, sehingga dia berhalusinasi di film itu, berhalusinasi halu, pokoknya berhalu lah, berhalu gitu. Dan kalau kalian bertanya-tanya kenapa sih bisa ada teori ini, nah kan awal film Alice ini terlihat meminum cairan yang tidak tahu asalnya, dan setelah diminum tubuhnya kayak mengecil gitu dan bisa masuk dalam lubang, bertemu hewan aneh serta benda yang berukuran gak mungkin banget gitu loh, kayak gak normal gitu. Dah, masalahnya apa sih cairan yang diminum Alice pas awal-awal itu? Nah, di sini banyak banget yang beranggapan cairan itu adalah narkoba. Karena seorang pecandu narkoba akan mengalami halusinasi ketika dia selesai mengonsumsi narkoba tadi. Dan secara sadar mereka akan melihat objek-objek ya, kayak sebuah objek-objek itu dalam sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi terlihat aneh karena halusinasi tadi.
Dan inilah alasan kenapa kita gak boleh ngelakuin narkoba atau minum atau coba-coba, gak boleh banget, oke? Jadi kalian jangan sesekali buat nyoba narkoba. Gak baik buat kesehatan. Dan dari sini diambillah kesimpulan bahwa seluruh konsep Alice in Wonderland sebenarnya menguraikan penglihatan si penulis pada saat itu dalam keadaan mengonsumsi narkoba ketika menulis ceritanya. Teori ini sangat-sangat memungkinkan dan sangat masuk akal menurut aku, karena saat diterbitkan di Inggris itu masih melegalkan pengedaran obat psikotropika kayak narkoba gitulah. Seperti itu. Jadi ini teori yang cukup masuk akal menurut aku. Dan ya ini teori yang cukup wow banget sih. Mengejutkan banget dan membuat aku kaget. Sekaligus merasa dark. Kayak gimana ya, kayak aduh serem banget gitu. Ternyata narkoba bisa bikin sampai segini ya. Dan menurut kalian gimana teori satu ini? Beneran gak sih menurut kalian? Atau kalian ada teori-teori lain? Kalian bisa ngasih pendapat kalian di kolom komentar. Oke? Oke, teori konspirasi ketiga dan terakhir yaitu tentang film Perf. Buat kalian yang nggak tahu film ini, aku bakal menjelaskan film ini sedikit. Jadi, film Perf ditayangkan pada 2012 berlatar tempat di Skotlandia. Kenapa di Skotlandia? Karena diketahui dari monumen yang ada di film itu. Dan film ini berkisah tentang Merida. Aku lebih suka manggil Merida aja lah. Seorang putri yang dipaksa menikah, namun dia gak mau menikah. Merida kabur ke hutan lalu diantar oleh cahaya biru ke seorang penyihir. Merida meminta penyihir untuk mengubah ibunya. Tapi penyihir itu memberikan sebuah kue yang mengubah ibunya. Dan Merida dengan polosnya memberikan kue itu ke ibunya, dan ibunya berubah menjadi seekor beruang. Oke, sampai situ aja. Soalnya kita gak bakalan bahas Merindanya. Teori konspirasinya adalah si penyihirnya. Jadi, ada sebuah teori konspirasi yang mengatakan bahwa si penyihir itu adalah Bo, anak kecil lucu yang ada di film Monster Inc. Kalian mungkin pernah lihat film Monster Inc. yang dirilis tahun 2009 kayaknya, atau 2002 ya, aku agak lupa tahunnya. Jadi teori ini didukung karena ada screen di mana si penyihir mengatakan kepada Merida bahwa dia merindukan Kitty. Sedangkan di Monster Inc., Bo kerap memanggil si Monster Inc. atau si Monster Inc. bukan ya, si monster biru besar yang ada warna-warninya juga, itu dengan sebutan Kitty. Monster ini bernama Sule ya, Sule, itulah. Tapi ya, kalau cuma ini pasti kalian nggak akan merasa puas ya, karena buktinya cuma Kitty gitu aja kan. Oke, ada screen lagi di mana diperlihatkan sebuah hiasan kayu yang dimiliki oleh si penyihir. Terdapat salah satunya menampilkan pahatan yang bergambar monster gitu, yang mirip banget sama Sule yang ada di Monster Inc. Wah, gimana nih? Kalian udah percaya belum? Nah, tidak hanya itu, ada adegan di mana si penyihir itu memahat dan terlihat di dekatnya ada sebuah mobil pengantar pizza yang merupakan sebuah transportasi kesayanganku yang selalu ada di film-film Disney gitu. Nah, masalahnya kan di sini kan gini, latar yang diambil di Brave adalah abad abad yang udah lama. Sedangkan Bu tuh dari masa depan, maksudnya dari pengantar pizza itu udah ada gitu. Jadi gak mungkin kan kalau di abad yang perang-perang gitu, kerajaan gitu, ada pengantar pizza, kan gak mungkin. It's kayak impossible lah gitu. Nah, maka dari itu ada sebuah teori konspirasi kalau si penyihir ini adalah Bu yang terjebak di sana. Dan kalian yang masih bingung, kenapa sih Bu ada di situ?
Nah, aku ada penjelasan dikit. Bahwa sebenarnya Bu mengetahui ia harus berpisah dengan Sule. Merasa sedih dan akhirnya dia mencoba mencari cara untuk masuk ke dunianya Sule tadi, ke Monster Inc. Maksudnya dia mau kembali lagi ke Monster Inc. Ke dunianya si monster tadi. Ketika Bu berhasil membuat pintu kemana saja gitu kayak Doraemon, sayangnya dia malah terjebak di era Merida tadi dan nggak kembali ke tempatnya. Sedih banget sih menurut aku. Dia terjebak di sana hingga tidak bisa kembali lagi. Aku merasa kasihan juga sih sama Bu kalau gitu. Dan menurut kalian gimana yang teori yang ini? Jangan lupa komentar di bawah. Karena aku pengen tahu juga menurut kalian gimana. Oke? Dan hari ini cukup sampai di sini. Cukup sementen. Aku harap kalian suka ya. Cukup sekian dulu teori konspirasi kartun Disney yang mengejutkan hari ini. Apabila kalian ada saran atau rekomendasi tentang something atau sesuatu yang lain, kalian bisa chat aku ya, Rek. Jadi kalian gak usah malu-malu sama aku gak gigit kok. Kalian bisa chat aku dimanapun, semua link sosmedku ada di bawah. Dan ya, itu aja yang mau aku sampaikan. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan kita akan ketemu lagi nanti. Terus jaga kesehatan kalian karena ini masih masa pandemik dan sekarang sedang hujan. Jadi mungkin kalian akan dengar suara hujan juga di video aku dan semoga aja nggak kedengeran suara hujannya. Ya seperti itulah pokoknya. Aku senang bisa menghibur kalian hari ini. Jaga kesehatan terus kalian ya. Love you, Rek. Matur nuwun, wis mampir. Cakep semantan, matur nuwun.